Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة على ما نوى حبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah malam hari ini sehah walafiah bisa kumpul sama-sama cari ilmu. Insyaallah berkah manfaat. Malam ini saya hanya akan menjawab satu pertanyaan umat yang selama bertahun-tahun ditanyakan ke saya lewat pesan WhatsApp maupun pesan-pesan yang lain. Pertanyaannya sederhana, jawabannya gampang, tapi membuat paham kok susah ya. Pertanyaannya sederhana, jawabannya gampang, tapi membuat orang bisa paham dengan jawaban itu kenapa jadi susah. Makanya malam hari ini kita berdoa mudah-mudahan jawaban ini betul-betul bisa memahamkan yang menjawab dan yang diberi jawaban. Amin. Pertanyaannya simpel. Saya sudah baca sholawat, saya sudah baca Yasin, saya udah baca zikir macam-macam, saya sudah doa dan doa dan doa dan doa. Kenapa hutang saya enggak lunas-lunas? Ada yang nanya begini, ya ada enggak itu? Ada. Saya udah wiriti macam-macam, saya udah doakan macam-macam. Kenapa suami saya bandel terus, enggak sadar-sadar? Ada enggak istri yang doanya begitu? Udah. Yang di rumah juga ngaku kok ya, ada. Suami, kurang apa saya Ustadz, kurang apa saya Habib, kurang apa saya Kiai. Setiap di pengajian itu saya sebut namanya, saya sebut loh nama istri saya itu, tak doakan bener. Tapi kok ya kenapa doa saya ini enggak kabul-kabul. Kok ya wataknya itu loh, wataknya itu. Ngamuan kok gak hilang-hilang dia. Ada enggak istri model begitu? Ibu diem bu, jangan bu. Pelaku dan korban dilarang berbicara. Ini tersangkanya bapak-bapak ini ya. Yang bapak-bapak doa model begitu itu ada enggak kira-kira? Ada ya? Ada. Saya sudah doa melamar dari satu kantor ke kantor yang lain. Kiai, Habib, Ustadz, model apapun sudah saya datangi dan saya mintain doa. Tapi kok enggak kabul-kabul. Setiap melamar kok ditolak. Setiap melamar kok ditolak. Sekalinya diterima, besoknya perusahaannya bangkrut. Jadi walaupun enggak pakai dikeluarkan, ya keluar dengan sendirinya. Kenapa? Kenapa dan kenapa? Jadi banyak orang yang bertanya itu kalau saya simpulkan judulnya, kenapa doaku kok enggak kabul-kabul gitu ya. Yang pertama, kita yang nanya seperti itu adalah orang yang kurang ajar. Waduh, Habib kok gitu sih? Lah, Allah udah bilang ud'uni astajib lakum. Panggil aku, doa itu artinya panggilan. Panggil aku jawab panggilanmu. Rasul juga sudah bersabda sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian
dan hendaknya kalian itu yakin doa kalian diijabahi, dijawab, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau Allah sudah bilang saya jawab, Rasul bilang yakinlah kabul. Terus kita masih ngomong kok gak kabul-kabul ya, berarti kurang ajar gak itu? Ibu, kurang ajar gak Bu? Sama siapa kurang ajarnya? Sama siapa? Sama Allah, betul. Jadi seringkali kita ini gak sadar kalau kita sudah kurang ajar. Kurang ajar itu bahasa Indonesianya apa? Lu kurang ajar itu kan bahasa, bukan bahasa Indonesia ya? Kurang ajar kan bahasa Jawa itu, betul kan ya? Nah, kita hidup di Solo kan gak begitu bisa merasakan perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa nyampur dengan bahasa Indonesia. Kurang ajar itu sebetulnya bahasa Jawa, kurang ajar. Indonesianya apa? Ayo mikir Didik. Kurang ajar, kurang pendidikan, ya enggak, bukan ya. Kurang ajar adalah suatu sikap yang kurang ajar. Suatu sikap yang dibilang kelewat batas, ya kelewat batas gitu ya. Suatu sikap yang kelewat batas, enggak pas gitu. Enggak layak itu ditampilkan, ditunjukkan oleh seseorang kepada orang lain. Ya, susah ya terjemahan kurang ajar. Paham toh makna kurang ajar? Paham. Enggak paham ya wis sudah, susah jelaskannya. Bahasa ini. Nah ini kalau kita mengatakan kok enggak kabul ya? Kapan toh kabulnya? Itu kita kurang ajar karena kita lagi memprotes Allah. Protes sama Allah. Bahkan ada sedikit mendikte Allah. Seakan-akan ngomong begini loh. Aku ini Tuhannya loh, jadi ya nurut toh gitu loh. Kurang ajar loh. Masa Allah suruh nurut sama kita? Masa Allah suruh sesuai dengan kepala kita, sakarepnya kita? Kan ya tidak, namanya hamba itu nurut sama Allah. Suruh doa, doa. Suruh percaya, percaya. Suruh yakin, yakin. Dah, kalau udah doa, percaya, yakin. Mestinya hatinya apa? Tenang. Contoh, ini kan sering nggak sadar praktek jadi Tuhan toh, betul enggak? Sudah doa, mudah-mudahan tidak hujan, ya Allah jangan hujan. Begitu hujan, lo hujan toh, piye toh Gusti Allah iki, lo kurang ajar toh. Ini kurang ajar ini. Ya wujudnya boleh jadi doanya macam-macam, itu tadi sekedar contoh, ada loh yang model begitu, mungkin kita pernah, betul ya? Enggak sadar, jadi mau mendikte Allah, tugasmu itu minta dan pasti dikasih, pasti dikasih, tapi gak usah protes, tenang saja. Kalau kata orang Solo, tenang no pikirmu. Begitu pelajaran yang saya dapat dari supir truk. Ya, di belakang bak tuh ya, lagi nyopir enak-enak gitu ya, pengen ngebut, supir truk bilang tenang no pikirmu. Wah, kasih itu kebut ya, tenang no pikirmu. Ikhwani rahimakumullah, saya akan bacakan hadisnya. At-tarhibu min istibta'il ijabah wa qawlihi da'autu falam yustajab li. Atau yastajib li. Ancaman bagi seseorang yang menganggap doanya terlambat dijawab. Doanya terlambat terkabul. Doanya kok enggak kabul-kabul gitu. Nah, terjemahannya begitu. Ancaman bagi orang yang suka ngomong, da'autu saya sudah berdoa, tapi kok enggak kabul ya? Babnya itu dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, juz yang kedua, halaman yang di buku saya ini 321. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu da'autu falam yustajab li. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa fi riwayatin li Muslimin wa Tirmidzi la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim ma lam yasta'jil. Qila ya Rasulullah mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li. Fayastahsiru 'inda dzalika wa yad'u du'a. Fayastahsiru ay yamallu wa ya'i fayatruku du'a. Ini satu dulu. Mudah-mudahan ini jadi jawaban yang membuat padang hati yang menjawab dan yang dijawab. Amin. Karena informasi ini kadang masuk ke kepala, masuk ke hati tapi gak mudeng. Ku pelajari dan ku dengarkan dan ku hafalkan tapi belum paham. Ya enggak apa-apa, itu udah bagus. Sudah bagus. Tapi kalau 10 tahun gak paham-paham kan ya gak repot ya. 10 tahun gak paham-paham. Maka malam hari ini yuk kita tuntaskan. Minta sama Allah malam hari ini dikasih pemahaman. Ya, paham tentang hal satu ini. Kalau paham, hidup ini enaknya luar biasa. Kalau paham. Kalau gak paham, saya jamin ruwet terus pikirannya. Mumet terus. Gak tenang, gak nyaman, gak tentram. Habib kenapa malam ini ngomong begini? Karena WA ini 2000 lebih belum saya jawab. Belum saya buka 2000 lebih itu WA, WhatsApp yang masuk. Dan ribuan WhatsApp yang masuk rata-rata nanyanya ya tadi itu. Suami saya udah saya doakan, ya kok masih begitu. Istri saya udah saya doakan, kok ya masih begitu. Ini saya udah baca wirid ini. Hutang kok gak lunas-lunas. Saya udah begini, tapi kok rezeki masih seret, Masya Allah. Saya belum ketemu WhatsApp yang mengatakan, Habib, kenapa saya kalau tahajud kok gak iso nangis? Belum ketemu saya. Belum. Habib, kenapa saya kalau sholat subuh kok ngantuk gitu ya? Itu juga belum ketemu itu ya. Yang nanya model begitu belum ketemu. Pertanyaannya, aktsaruhum urusan al-fulus wa duit. Urusannya itu. Satu. Yang kedua, al-suami wal bojo. Udah itu aja. Ruwet itu. Nomor 3, urutan nomor 3. Gak patek banyak pertanyaan, gak terlampau banyak. Urusan anak. Ya urusan anak gak terlampau banyak. Anak saya gak terlampau banyak. Ada tapi gak terlampau banyak. Ranking nomor 1 al-fulus wal duit. Dan ranking nomor 1 dimenangkan oleh pertanyaan gimana caranya agar hutang saya lunas. Masya Allah. Ini pertanyaan juara 1. Pertanyaan juara 2, gimana caranya rezeki gak seret itu. Pertanyaan nomor 3 juara urusan rumah tangga. Urusannya yaitu aja suami ruwet. Gantian istri ruwet. Gak ada bab yang lain. Ikhwani rahimakumullah. Yuk kita bahas ini ajaran langsung dari Nabi Muhammad SAW. Saya cuma membacakan, mudah-mudahan diberi pemahaman. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Wes, ojo takok meneh, sahih atau gak sahih. Ya, sahih atau dhaif. Ini hadits super sahih. Udah, jadi kalau setan bisa dengan macam-macam ngomong super sahih gitu. Jadi enggak ada lagi keraguan. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Nabi Muhammad SAW enggak pernah bicara dari hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan Nabi wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada Nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau udah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin keliru. Walaupun seluruh pakar di dunia mengatakan keliru, yang ngomong keliru, yang keliru. Nabiku gak mungkin keliru. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Jadi kita kalau ketemu hadis Nabi SAW, ojo ngomong kok ketoknya gak pas ya. Hadisnya kok gak cocok sama zaman sekarang, ya otakmu yang gak cocok. Hadisnya mesti pas. Jangan salahkan hadisnya, kitanya yang gak paham. Paham maksud saya toh? Nah, jadi hati-hati kalau urusan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena ini bukan urusan dengan orang ahli dalam bidang A, pakar, komentator, bukan. Ini nabimu, nabi, rasul, dan rasul terbaik, nabi terbaik, diutus sebagai penutup akhir zaman baginda Muhammad SAW. Kebenarannya mutlak, gak mungkin salah. Hati-hati ini banyak, kadang nih anak muda zaman sekarang digoyahkan akidahnya. Sampai mungkin muncul pemikiran Nabi juga manusia bisa salah, ngawur. Oh Nabi bisa salah ya remuk dunia nih. Nabi tidak bisa salah, tidak bisa salah. Kenapa? Maksum, dilindungi oleh Allah dari kesalahan. Manusia bisa salah. Kalau Nabi dan Rasul dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan. Ini harus dipahami. Maka jangan kena pemikiran yang aneh-aneh, yang ruwet. Udah yakin semua ini? Harus kita sama persepsi dulu. Kalau enggak yakin jangan dengarkan. Tiwas didengarkan nanti, wah saya ragu saya. Tambah medeni. Bahaya, ragu dengan ucapan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dikatakan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sahabat yang kita kenal menghafal hadis paling banyak dari Nabi Muhammad SAW menurut ilmu zahir. Kan menghafal paling banyak itu kan berdasarkan yang dicatat. Loh, mungkin ada sahabat yang lebih banyak tapi nggak diucapkan. Jadi kalau dihitung ya lebih sedikit, paham toh? Mungkin seperti itu. Bukan berarti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman hafalannya lebih sedikit, tidak. Bisa jadi di dadanya lebih banyak. Tapi tawadhu, karena sahabat Nabi itu yang senior-senior, itu lebih senang kalau yang ngomong orang lain. Dah biar Abu Hurairah yang bicara. Jadi kalau Abu Hurairah udah ngomong, beliau diem, wes dia saja. Nah, kalau kita kan enggak, aku sing ngeruh, udah gak ada apa-apa nih. Saya yang paling tahu, dia enggak seberapa, dia kumpul Pak Yai cuma 3 tahun, saya 20 tahun, ya banyak saya. Kita lebih senang dielu-elukan, begitu-begitukan. Kalau sahabat Nabi Muhammad SAW satu dengan yang lain saling merendahkan diri. Nah dikasih Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai banyak mengucapkan sabda Nabi Muhammad SAW karena juga memang didoakan khusus agar hafalannya kuat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum, dikabulkan doa kalian, siapapun di antara kalian doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ya'jal yaqul, selama dia tidak tergesa-gesa, tidak kemurungsung, tidak mengucapkan da'autu falam yustajab li, saya sudah doa tapi doa saya enggak kabul. Masya Allah, orangnya hadir. Nonton ini juga ini. Jadi yang menyebabkan doamu, doaku, doa kita enggak kabul, kalau kita habis doa ngomong, saya udah doa tapi enggak kabul. Sudah batal, itu enggak kabul, salahnya sendiri. Kamu prasangka buruk sama Allah. Kamu bilang Allah enggak ngabulkan doamu, ya sudah. Sebetulnya kabul. Gara-gara kamu ngomong begitu, batal. Ganti, dongo kesel-kesel. Allahumma mobil ya Rabb, mobil ya Rabb. Sampai pagi dongo. Seminggu dongo. Habis itu enggak dapat mobil. Terus ditanya sama temannya, gimana doamu? Ora kabul. Sebetulnya mobil sudah mau dikirim ke rumahnya. Gara-gara dia ngomong ora kabul, mampir ke rumah tonggonya. Masya Allah. Ben loro ati sisan gitu kan ya. Aku sing donga kesel-kesel, saya doanya luar biasa, kok yang dapat dia. Loh tambah kurang ajar meneh.
Ya itu gara-gara kamu sendiri. Gara-gara kamu ngucap, kok enggak kabul. Sadaro gitu loh, kamu nih minta sama Allah. Kamu minta sama Pak RT, itu saja suruh nunggu. Tunggu Pak RT nanti pulang, butuh tanda tangan RT itu ya, tunggu. Ya, kemudian minta sama Pak RW suruh nunggu. Pak RT, Pak RW bilang, iya saya tanda tangani. Serahkan saja ke rumah berkasnya, saya tanda tangani. Ojo kakean takok. Jangan kebanyakan nanya, Pak udah tanda tangan ini belum Pak? Pak udah tanda tangan belum Pak? Pak kapan ya Pak? Ya Pak ya sebel tuh RT RW. Ini orang gak pernah silaturahim, sekali silaturahim nyebelin. Gak pernah mampir, sekali mampir minta tanda tangan, maksa minta segera ditanda tangani. Kelurahan, ya serahkan berkas tapi ya ada aturannya, tunggu. Ngatur yang namanya mau ngurus sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional. Ya semua prosedur diikuti. Jadi langsung tidak, tunggu. Tapi kita kan diberi jaminan sama negara. Kalau kamu ikuti aturannya, jadi tapi tunggu. Betul seperti itu? Oke. Nah, kenapa sama Allah kamu nggak bisa begitu? Yang jelas gak mungkin mengingkari janji siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah udah bilang kamu minta pasti aku jawab, ya udah toh seneng toh dijawab sama Allah. Jadi nanti kalau doa tuh sama rodok gaya titik. Besok pagi tuh malam tahajud, pagi sumringah. Senyum-senyum, tanya sama tetangganya, kamu kok seneng? Semalam saya minta mobil, tonggoni batin, sakno korban Habib Novel. Ini kebanyakan nonton YouTube-nya Habib Novel, stres, mobil, sumringah, semangat gitu ya, semangat. Yakin kamu kalau gitu terus, entah nonol, sabar ya, sabar. Yakin, jadi orang yakin tuh nggak ngarep-ngarep. Contoh, jenengan yakin toh nanti di akhir dibagikan nasi? Yakin toh? Yakin toh? Betul, yakin ya? Nah, apakah sekarang lagi minum kopi mikir nasi? Enggak. Yang ada apa? Menikmati kopi, menikmati pengajian. Nasi wongko, akhiron. Terakhir nanti ada nasi bungkus. Kalau rezeki ya dapat, enggak rezeki nasib. Betul kan ya? Subhanallah. Kalau untuk urusan begini kita enggak mikir. Pasti dapat. Baru sama Habib Novel percaya ada nasi. Allah bilang saya jawab, saya kabulkan. Percayalah, tunggulah. Lah nunggu tuh caranya menikmati proses. Nunggu itu ya sholatnya ditambah no ape. Nunggu itu ngajinya ya diistiqomahkan. Nunggu itu cari ilmunya ditingkatkan. Nunggu itu ketemu orang ya mesem. Wah, tanya sama temannya, Mas punya duit? Enggak. Kok senyum-senyum? Nunggu kiriman. Masya Allah. Emang ada gajian? Tanggal berapa? Oh ada. Tanggal berapa? Tanggal pasti di antara 1 sampai 31. Nah yang tanggal berapa? Ya saya enggak berani ngatur bos saya. Terserah bos saya mau ngantar kapanpun saya terima. Nah terus itu bosnya jelas, oh maha jelas. Bos-bosmu tuh enggak jelas, kalau bosku maha jelas. Nah kapan kamu dijanjikan ngantar? Oh dijanjikan akan diantar tepat pada saat saya butuhkan. Nah kamu butuhnya kapan? Ya setiap saat saya butuh. Udah diantar? Sudah. Nah ini sekarang saya lagi bicara sama kamu. Oksigen nih saya hirup, enggak pakai saya ukur. Enggak pakai ada skrup di sini. Udah kebanyakan mandek, enggak ada. Enggak ada loh, saya mau nanya sama jenengan semua, rodok mikir didik, gak usah kakek. Boleh saya nanya ya? Kalau saya ambil itu loh, oksigen yang di rumah sakit, tak masukkan hidungmu, tapi tak polno. Mati gak awakmu? Nanya saya, mati gak? Kenapa? Kebanyakan oksigen, betul? Kamu tak masukkan ruangan, tak tutup rapat, oksigennya tak sedot, sampai habis oksigennya.
Secara ilmu kedokteran, mati enggak? Mati. Nah sekarang ini di hidungmu sama Allah Ta'ala dikasih sekrup enggak? Ini kan kita menghirup udara, betul? Menghirup udara. Yang masuk hidung kita ini, apa kita ngomong kapasitas sekian ya, ini udah kelebihan. Aduh sekrup, mandek gitu ya. Ini kurang, kendori, ngono kuwi. Enggak, Allah yang ngurus. Wes kamu nikmatilah, minum kopi, minum teh, urusan oksigen aku yang ngatur, kata Allah Ta'ala. Ngono kok ya, kurang ajar. Masya Allah. Kok jadi diam semua kenapa ini? Nah iya itu baru dikasih keterangan hebatnya Maha Bos kita aja kok kita nih urusan duit gak sepiro aja jadi ruwet sama Maha Bos. Duit itu seberapa tau paling? Ya paling ya. Kok buat ruwetnya luar biasa. Lah ini uripmu ini bisa hidup, bisa ambekan enak ini. Kamu kalau suruh bayar punya duit enggak? Enggak, digratiskan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kok merasa enggak dikasih apa-apa. Kan ya kurang ajar. Sebetulnya udah kurang ajar tingkat tinggi. Orangnya hadir. Jangan lihat orang lain ya, kita-kita ini loh. Kita-kita ini kan mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa. Sengaja saya ngomong pedes bab yang begini-begini, biar sadar. Ya biar sadar. Alhamdulillah. Jadi kamu nunggu dari mana? Dari Maha Bos. Siapa Maha Bos? Allah Subhanahu wa taala. Allah udah jamin kok selama nyawa masih di kandung badan, gak mungkin rezeki saya gak ada. Pasti ada rezekinya. Yang penting saya bergerak. Di antara bergerak kamu tamu datang ya tak temoni. Gak mungkin saya mengatakan, sorry bro aku lagi pusing tak terima tamu. Nah, itu bertentangan dengan ajaran Tuhanku dan Nabiku Muhammad SAW. Tamu datang gak ada kalimat dalam hadis manapun, kalau gak punya duit jangan terima tamu. Gak ono. Ada enggak? Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, iman sama Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, muliakan tamunya. Gak punya duit, muliakan tamu, percayalah sama Allah, percaya sama hari akhir. Muliakan tamumu walaupun gak punya duit, sugih banyu, air mineral. Gak punya air mineral, gelas kosong. Ya nanti gaya-gaya Didik, ini gimana sih kok gak dibuat-buatkan tehnya nih ya. Gaya Didik kayak bos gitu. Ini ya bagian buatkan teh mana kok nggak dibuat-buatkan gitu ya. Tamunya Pak, oh nggak usah repot-repot. Alhamdulillah. Itu maksudnya kalau nggak punya beneran ya, nggak punya beneran. Tapi semangat pengen memuliakan tamu. Tunggunya dengan apa aktivitas? Kalau ada tamu ya ditemani. Waktunya cari ilmu. Waktunya kerja ya kerja. Waktunya kerja kerja. Banyak orang Pak Novel ini kerjanya apa? Saya bilang kerja buat buku. Orang masih banyak yang kurang, wah buat buku gitu. Ya kurang percaya. Sekarang tambah satu kerjaan saya, buat kopi. Nanti pulang silahkan beli. Promosi saudara-saudara. Ya buat kopi. Tuh, nah itu keluar tuh iklannya itu. Afia, by Habib Novel Alidrus. Itu kopi bukan sembarang kopi. Nanti jenengan kalau udah merasakan akan paham. Apa bedanya dengan kopi yang lain. Makanya rasakan dulu. Pinter tak aku? Iya, gurumu. Iya. Mestinya bangga punya guru pinter gitu kan ya. Ini kopi namanya Afia, itu dari Afiyah. Afiyah artinya kesehatan. Zahiran wa batinan. Itu Afiyah. Nah biar agak keren-keren dikit hanya dihilangkan gitu kan. Biasanya orang nulis pakai F, saya ganti pakai V. Afia. Biar ketok kayak opo Afia, padahal kuwi Afiyah. Nah kopi ini, kopi berasa rempah, rempah berasa kopi. Rasanya itu jembatan bagi pecinta rempah-rempah dan jembatan bagi pecinta kopi. Yang doyan kopi kena rempahnya enggak terganggu, yang doyan rempah kena kopinya enggak terganggu. Masya Allah. Seperti apa itu Beb? Silahkan nanti beli. Iya. Oh iya. Emang begini caranya kita menikmati doa ki entenono ngene gitu loh ya. Berdoa, saya berusaha, apa yang bisa saya lakukan? Bergerak terus sebisanya. Jangan kalah sama ikan di dalam akuarium. Waduh, ilmu iwak iki metu meneh. Masih ingat ilmu ikan? Sudah lupa? Kena corona lupa ilmu ikan? Ikan di dalam akuarium, ada enggak ikan di akuarium kemudian mutung? Mutung itu bahasa Indonesianya apa? Mutung itu ngambek ya. Ngambek itu juga aslinya bukan bahasa Indonesia ya.
apa ya? Ya itu dampak dari putus asa. Dampak putus asa akhirnya mutung gitu ya. Patah hatinya. Patah hati. Emang ikan punya hati? Terus pokoknya ikannya ngambek. Ada enggak ikan karena jalan ke sini kena kaca, ke sini kena kaca, ke sini kena kaca. Ke atas juga enggak bisa keluar, ke bawah ketemu dasar. Makanannya dibatasi oleh majikannya karena enggak ada kehidupan selain dirinya. Betul ya? Ya, makanannya nunggu yang punya rumah yang ngasih makan. Ada enggak ikan kemudian mutung? Makan saya masih datang besok pagi. Sekarang saya tidak ada makanan. Ya udah, saya mau berhenti berenang. Terus ikannya mandek. Ada enggak? Saya mau protes sama majikan saya. Dia kan suka lihat saya kalau renang-renang itu. Udah, biar dia enggak suka lihat saya. Makan dijatah sehari cuma sekali, kita suruh renang sampai begini-begini, mentok-mentok, akuarium cilik sisa. Majikan kurang ajar. Nanya, ada enggak ikan yang kemudian berhenti? 24 jam enggak mau obah? Ya ikan mati. Kalau ikan hidup, dia enggak peduli dengan gajinya, dia mau dikasih makan tadi kapan enggak mikir dia. Yang ada dia berjuang untuk mendapatkan makanan, dia bergerak, cek. Nanti kalau Anda punya akuarium sekecil apapun, segede apapun, begitu Anda mendekat ke arah akuarium, ikan Anda akan mendekati Anda. Cus. Ya, Anda tangannya ke bawah, ikannya akan ke bawah, tangannya akan ikut ke atas. Dia semangat terus. Untuk apa? Mendapatkan makanan dari majikannya. Dan terus bergerak. Nah kenapa kamu gak bergerak mencari Tuhanmu? Kalau udah begini gak paham-paham soalnya. Paham gak? Jadi ikan itu tahu yang punya makanan majikannya. Maka ikannya gak cari makanannya. Yang dicari siapa? Majikannya digolei. Majikannya tangan ke atas, dia ke atas. Majikannya tangan ke bawah, dia ke bawah. Majikannya ke kiri, dia ke kiri. Karena tahu yang ngasih makan majikannya. Dia gak pernah cari makanannya. Nah kita sibuk cari makanannya. Gak cari majikannya. Senok ini lagi paham. Masa ilmu ini untuk tukar iwak. Masya Allah. Dikasih hadis gak paham. Al-Quran gak paham. Kayak iwak paham. Kenapa? Podo kewane. Lah iya toh kita ini kan masih kelasnya belum manusia seutuhnya. Masih kelas campur-campur hewan kita ini loh ya. Makanya kalau dikasih ayat Quran kok ya deleng toh. Lain sama ulama-ulama soleh-soleh wali-wali. Itu paham langsung, tek paham. Ya, lah kalau kita ini gak paham. Gak paham. Kenapa? Lah podo weduse. Gak paham. Kita jangan ngomong orang lain ya. Diri sendiri. Ya, diri sendiri ini ya masih kelasnya hewan. Kita ini. Makanya ulama-ulama dulu itu menyesuaikan kalau ngasih, saya bukan maksud jenengan hewan bukan loh ya, jangan tersinggung. Cuman ya kenyataannya kita kan masih begitu gitu loh ya, jujur saja. Biar kita nanti bisa paham, kalau bicara itu kita sama orang banyak, biar kita paham, ngomong. Yai Habib Ustadz Sepuroni pun ingkang kathah, mohon maaf Yai, saya ini masih kelas hewan, ketemu ayat Quran gak bisa paham, hadis belum bisa paham. Ya bacakan ayat Quran hadisnya untuk barokah, tapi tolong kasih contoh-contoh kelas hewan. Nanti akan paham. Yang seperti itu cara kita memahami kehidupan, gak bisa langsung melonjak pengen ngerti Al-Quran hadis, enggak sih, ya nanti dulu. Ikhwani rahimakumullah, boleh dilanjut? Sampai di mana tadi? Ikan, obah. Ikan itu sampai ikan tuh karena yakinnya dikasih rezeki sama Allah, mungkin ikan tuh nggak sempat dungo ya, zikir. Kata para ulama, ikan tuh nggak pernah berhenti berzikir. Zikir. Salah satu zikirnya ikan, masya Allah. Ini perlu dibongkar nggak nih rahasia nih? Mau tahu zikirnya ikan? Salah satu zikirnya ikan-ikan yang ada di perairan dimanapun adalah memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang cari ilmu. Astaghfirullah lil alim wal muta'allim, astaghfirullah lil alim wal muta'allim, astaghfirullah lil alim wal muta'allim. Saking cintanya sama orang yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu, ikan itu zikirnya mintakan ampun buat kita-kita ini. Masya Allah. Gak mikir, endi panganku. Tak ada iwak ngono kuwi.
Begitu ada ikan yang begitu langsung mati itu ikannya. Langsung kontan mati. Entah kena pancing, entah kena musibah apa ikannya itu ya. Akan mati. Tapi kalau yang masih rajin doakan yang cari ilmu dan mengajarkan ilmu, hidup itu ikan. Lah kita ini dikasih Allah Ta'ala, Masya Allah, hiburan jagat raya seperti ini. Tunggu pemberianku, nikmati pemberian yang lain. Ngeten loh, sebentar, ini hadisnya pendek tapi kok jabarkannya kedawan gini ya. Paham enggak ini maksud saya? Paham? Anda bertamu ke rumahnya seorang yang Anda ingin temui. Orang yang mau Anda temui tadi mau ngasih hadiah Anda mobil. Kemudian orang tadi mengatakan silahkan tunggu, nanti mobil akan saya berikan, nikmati rumah saya. Rumahnya 30 hektar. Di situ ada kolam renang, di situ ada kebun yang luar biasa, di situ ada segala bentuk kafe, kopi model apapun ada, jus model apapun ada, makanan model apapun ada. Suruh nunggu di situ, nikmatano sakarepmu, gratis, silakan dinikmati semua. Pertanyaan saya, kalau ada orang kemudian dodok di pinggir, terus teman ngelamun tok, kapan ya mobilnya ya? Kapan ya mobilnya? Takok sing dogo, mobilnya kapan? Oh enggak tahu, urusannya bos. Bosmu piye to? Janji-janji gak cetha. Kapan dia mobilnya? Kapan dia mobilnya? Kapan dia mobilnya? Saya mau nanya, karyawan-karyawan yang ada di situ kira-kira sebel enggak sama kita? Sebel ya, ini orang enggak tahu terima kasih, enggak percaya. Benar kan? Tapi kalau orang yang paham, mau dikasih mobil suruh menikmati semuanya, dia akan mengatakan, wah ini kesempatan luar biasa. Saya bisa masuk rumah ini, nikmatnya banyak ini. Nanti kalau saya udah keluar belum tentu bisa masuk lagi ke sini. Mobil itu bisa dicari kapan-kapan. Tapi kalau masuk rumah ini sampai ke belakang, sampai ke sini, oh jarang-jarang ini. Maka dia mulai menikmati di sana, menikmati di sana, menikmati di sana. Ditelepon sama keluarganya, gimana mobilnya? Gak mikir mobil, carry, tenang, gobul mobil. Nanti tinggal ngambil kan dipanggil kalau udah waktunya. Sekarang saya lagi menikmati trampolin, loncat-loncat. Sekarang saya lagi main luncur, Masya Allah, kembali seperti anak kecil. Sekarang saya lagi berenang, terus. Sekarang saya mau nanya, jenengan butuh tuh sama Allah yang didoa itu berapa coba? Cek kan? Cek. Yang muda-muda butuh rabi, betul? Ayo ngaku tolong ngaku. Oh iya, minta nikah agar bisa menikah. Bagus tuh doa ya, karena nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Enggak kuat ke haram tuh ya, wajib segera menikah. Kalau enggak bahaya, bisa zina. Naudzubillah min dzalik. Nah sambil menunggu terkabulnya tadi itu artinya terwujudnya, maka dia menikmati. Apa yang dinikmati? Lawang bumi begitu luas kok, Masya Allah. Ada orang tua, ada pasangan, kalau yang belum menikah, ada kakak, ada adik. Ya, mungkin punya keponakan, ada teman, ada majelis, dinikmati, seneng-seneng no itu. Ini ya karunia dari Tuhanku. Nah kita ini suka enggak melihat ini loh, dikasih anugerah yang banyak enggak dilihat, yang belum ada dipikir terus. Jelas ibu-ibu? Kok enggak berani jawab, kenapa ibu-ibu? Biasanya kan semangat jawab ya. Bu, kenapa enggak jawab? Oh ibu lagi sadar, suka minta sama suaminya yang enggak ada, yang ada enggak disyukuri gitu ya bu ya? Ikhwani rahimakumullah. Jadi syarat biar doa itu terkabul, jangan tergesa-gesa. Yakin sudah kabul, terus tenangkan hati, lanjutkan aktivitas. Prasangka baik sama Allah enggak putus. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi itsm. Seorang hamba itu pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dikabulkan selama tidak berdoa yang mengandung dosa. Contoh, suami istri didoakan moga-moga pegat, Allahumma pegat.
Nah, yang begini nih dosa nih, doa kok mau menghancurkan rumah tangga. Nah, yang begitu tidak dikabulkan sama Allah SWT. Kalau itu terjadi bukan bagian dari pengabulan doa. Au qati'atir rahim. Doa yang mengandung memutuskan tali silaturahim. Saya doakan mudah-mudahan Pak D tidak mau ke rumahnya Budi. Moga-moga Pak D jadi sebel sama Budi. Nah, ini tidak boleh. Doa mengandung memutuskan tali silaturahim. Malam yasta'jil. Lah yang ketiga, yang levelnya sama dengan memutuskan tali silaturahim. Levelnya sama dengan doa yang buruk. Apa itu? Malam yasta'jil. Selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat pun nanya, wamal istijal? Ya Rasulullah, mal istijal? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yustajab li fastahsiru 'inda dzalik wa yad'ud du'a. Nah, ini yang terjadi sekarang. Yang namanya tergesa-gesa itu orang yang berdoa ngomong qad da'autu, saya sudah doa tapi enggak kabul. Saya udah doa tapi enggak kabul. Akhirnya orangnya jadi gelo, nyesel. Kok enggak kabul. Terus malas berdoa, terus meninggalkan doa. Ini banyak kasus. Beb, ya munjiah sudah saya amalkan tapi enggak kabul, Beb. Jadi saya enggak munjiahan lagi. Yasin saya baca tiap hari enggak kabul, Beb. Jadi saya malas baca Yasin lagi. Masya Allah. Yang begini ini yang menyebabkan doa tidak enggak kabul. Maka istiqomahlah dalam berdoa. Saya tiap habis sholat, di antara doa saya, ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu yang awal doa minta rezeki, yang akhirnya doa minta lunas hutang. Setelah itu saya enggak mau mikir. Usaha gerak. Saya enggak akan ngomong kok enggak hasil ya. Itu enggak akan kabul kalau begitu. Kalau saya udah minta, saya yakin kabul. Makanya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang warga di zamannya. Wahai Rabi'ah Al-Adawiyah, kapan saya tahu kalau doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, kalau lisanmu sudah digerakkan untuk meminta berarti sudah dikabulkan. Yang menggerakkan lisanmu untuk minta siapa? Allah. Berarti Allah mau ngasih. Allah mau ngasih. Jangan kemudian kamu batalkan dengan kalimat kok enggak kabul ya. Nah ini loh bahayanya luar biasa. Sampai di sini jelas saudara-saudara? Alhamdulillah. Saya udah bicara entah berapa menit. Sekarang udah jam 9 lewat 7 menit. Lewat 9 menit yang betul ya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan bisa kirim pesan ke WhatsApp saya seperti biasanya. Saya lanjutkan dikit boleh ya? Ya. Jadi intinya menjawab semua pertanyaan teman-teman yang nanya urusan tadi itu, tenang no hatimu, tenang no pikirmu, ya lanjutkan hidupmu selesai. Lanjutkan hidupmu selesai. Ada orang nanya sama saya, Beb, hidup kok susah begini ya Beb ya. Terus mau jawabnya gimana enaknya? Masalahnya saya itu tidak melihat hidup susah. Nah kalau ada orang melihat hidup susah itu, terus saya mau jawabnya gimana? Habib Muhammad ya. Oh ya teman-teman dari Malang. Jawabnya gimana saya? Kalau ada orang ngomong hidup kok susah. Sementara saya tidak merasakan hidup itu susah. Saya mau jawabnya gimana? Lawang Allah sudah bilang setiap ada susah ada mudah. Setiap ada susah ada mudah. Artinya dalam satu susah kamu akan temukan dua kemudahan. Nah kalau Allahnya sendiri yang ngasih hidup udah ngomong begitu kok kamu masih bilang hidup kok susah. Berarti kamu benar atau salah? Salah, hidup itu mudah, gak susah. Kalau bahasa saya begini,
Yang dulu pernah saya terangkan loh. Ini soal, ini jawaban. Ada soal, ada jawaban. Soalnya susahnya luar biasa, tapi jawabannya ada di sampingnya. Jenengan kalau suruh garap begitu bisa enggak? Bisa enggak kira-kira? Ada soal, 1000 dikali 5 juta, dikali 3 triliun, dikali 229 miliar, dibagi 5 rupiah, dikali 77 kali 99, bagi 1,00009 sama dengan tanda tanya gede. Suruh jawab, bisa enggak? Enggak bisa. Tapi di sebelahnya dikasih jawaban. Terus kamu suruh ngerjakan, bisa enggak? Bisa. Tinggal ngapain? Tinggal nulis. Betul kan? Tinggal nulis. Nah, Allah Subhanahu wa taala setiap kali ngasih soal, itu jawabannya nempel di situ. Ini sebetulnya rahasia ya. Ini kalau dibagi malam hari ini kebanyakan yang saya bagi ini. Gimana? Perlu dibagi? Ini sebetulnya kalau jamaah Raudhah ilmu gini sudah ngelontok semua ini. Harusnya ini sudah enggak ada. Alhamdulillah jamaah Raudhah ini kena model seperti apapun seharusnya ya insya Allah sudah paham. Seharusnya. Cuman prakteknya suka ada setan. Ya lupa, ya prakteknya lupa. Makanya perlu diingatkan dan diingatkan. Allah itu kalau ngasih soal, jawabannya nempel di situ. Tak kasih contoh ya, mau? Jenengan sholat subuh terlambat. Adzan subuh jam 4 lewat 3 atau lewat 4. Sekarang jam berapa nanti subuh? 4 lewat 4? 4.07, 4 lewat 07 adzan subuh. Ya, jenengan jam 4.10 dengar suara adzan masjid-masjid masih belum selesai didengar. Bentar lagi, tidur lagi. Bangun-bangun jam 8. Pernah enggak begitu? Jangan ngaku, jangan. Aib, itu aib. Di hati saja. Aib harus disembunyikan. Pernah enggak begitu? Ya udah pokoknya gitu ya. Nah, terus jam 10 jenengan bangun segera sholat qadha gitu. Sholat qadha. Tapi kan dosa itu tadi dengan sengaja meninggalkan sholat. Jam 10 tiba-tiba istri marah-marah. Kamu tuh begini. Ruwet atau enggak ruwet ini? Ruwet atau enggak ruwet? Ruwet. Sebetulnya jawabannya gampang. Kamu berusaha, jangan marah di begini, di rampung-rampung, bingung. Setangi turu, ngerti bojo ruwet. Gitu. Pusing. Padahal jawabannya gampang. Bojomu ki ruwet gara-gara subuhmu telat. Paham? Berarti caranya biar sama Allah disadarkan nih istri gak ruwet lagi gimana? Langsung istighfar, ya Allah maafkan subuh saya yang telat tadi, ya Allah ampuni, istighfar. Lagi gak rumongso, beres subuh. Hati gak ada gelo, gak ada kecewa, oh ya diajar, rasakno kowe. Kalau kamu gak bisa ngerasakno, ya gelo sholat subuhmu tadi, ya rasakno diamuk bojo piye. Iki lagi diamuk bojo, engko nek dicekel malaikat jegur nun neraka piye. Wis timbang kecegur neraka ben bojomu ngamuk, penghapus dosamu. Dosamu habis. Tapi apa mau dosa jenengan dihabiskan dengan dimarahi istri terus. Stres loh. Enggak enak. Sama juga istri begitu. Kenapa suami saya begini? Kenapa? Ini bukan masalah suamimu. Lihat dirimu. Masalahnya tuh di dirimu. Da'uka minka wa dawa'uka fik. Penyakit itu dari dirimu sendiri dan obatnya dalam dirimu. Jangan nyalahkan orang lain. Gagal paham tuh nyalahkan orang lain. Suami saya kok begini, istri kok anak saya. Tonton dulu, sholatmu piye, sholatmu piye. Sholatmu dulu tonton dulu. Cek sholatmu, cek sholatnya. Lihat kamu gimana sama Allah Ta'ala. Kamu sama Allah gimana, hatimu sama Allah bagaimana. Istighfarmu seperti apa. Begitu kita selesaikan itu. Urusan yang lain diselesaikan sama Allah Ta'ala.
Nah kalau kangelen ada yang lebih gampang. Wah subuh telat ki mau, waduh istighfar ya istighfarnya nyesel tapi ki dosa gede ki ya Allah. Mulai cek saldo, masih ada 200 juta saldo, ya wis lah. Biar nanti Allah mengampuni saya, iki masjid iki kita kok jete wis elek. Ya masjid jete wis elek. Sing sholat subuh ki do ngantuk, Masya Allah. Kalau begitu saya mau sedekah, saya mau beli kopinya Habib Novel, nanti sabar sih. Belum selesai ini ceritanya. Saya mau beli kopinya Habib Novel, jadi buat jatah masjid 5 di kampung saya, tiap subuh mau saya buatkan kopi, tak enterno biar jamaahnya habis sholat, melek kabeh minum kopi. Allahumma, Masya Allah. Istri yang tadi marah, tiba-tiba berubah, Mas maafkan saya ya mas. Aku tadi khilaf, Masya Allah, bener kata Habib Novel, bener, iya. Ini bukan kata saya, ini ilmu langit ya begitu caranya. Yang bisa dandani cuma Allah, bukan akalmu, bukan kemampuanmu, bukan. Maka pakai yang begitu. Jelas semuanya? Jadi hidup itu mudah atau susah? Mudah. Loh penyelesaiannya tinggal sama yang punya hidup kok angel. Bereskan urusan kita sama Allah, beres urusan kita dengan selain Allah. Selesai. Gak angel. Jadi orang yang merasa hidupnya angel itu berarti hidupnya dia sama yang maha hidup angel. Kalau hidupnya dengan yang maha hidup itu enggak angel, maka hidupnya dengan yang maha tidak hidup manusia ini, maha mati manusia ini ya. Itu akan jadi juga enggak angel kalau sama Allah enggak angel. Sama Allah mudah, baik hubungannya, nanti manusia sekitar akan dibuat mudah. Loh Beb, dalam kenyataannya itu kan ada orang-orang soleh, Nabi aja dilempari batu. Loh, kalau bentuk tampaknya enggak enak itu ya akeh. Tapi yang ngerasakan lu enak loh. Jangan kamu kira yang merasakan seperti kamu, jangan disamakan dengan dirimu. Orang-orang soleh itu mengalami gak enak tuh ketokane tok. Tapi aslinya enak. Saya kemarin duduk sama Beb Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Boleh ya share sedikit ya. Nanti jangan bilang Beb Muhammad ya. Saya bocorkan. Beb Muhammad tuh ngomong gini, Kak Novel, kalau manggil saya kan Kak Novel. Kak, artinya saya masih muda, bukan Pak, bukan siapa gitu loh. Ya. Mas Novel gitu kan, Kak Novel ya, Kak Novel. Ya, alhamdulillah ya. Kita ini kok hiburannya mudah. Buka kitab seneng. Buka kitab tok ini, buka kitab baca, seneng, nikmatnya luar biasa. Lah orang lain lo kesian. Mau menghibur diri harus cari pantai, mau menghibur diri harus keluar negeri, mau menghibur diri harus lihat pemandangan sawah atau gunung. Kalau belum lihat sawah gak iso seneng. Gak lihat sungai gak iso seneng. Kesian. Nah kalau kita kan lihat sungai ya seneng, lihat sawah ya seneng, lihat gunung ya seneng. Tapi gak harus gitu loh. Artinya cukup buka kitab, alhamdulillah udah seneng. Itu disyukuri itu. Itu nikmatnya luar biasa. Makanya saya seneng betul kalau ketemu abang-abang becak itu, di becaknya aja udah seneng. Bisa ketawa, di becaknya dia udah bisa seneng. Gampang terhiburnya. Lah awakmu klik doa aja stres gumun aku. Bojo ayu yo sambat. Suami ganteng yo sambat ya. Urip kok kayak gini. Naiknya mobil, perusahaan banyak. Cari uang kok susahnya begini ya Beb. Ya Allah, ya dolen kabeh ngono bingung kowe. Lah ya aneh toh ya. Aneh, cari uang. Kalau cari susah enggak usah cari. Kamu punya uang, kamu punya, ya jualan sudah, selesai. Selesai. Itu ibu-ibu. Enggak punya duit. Kalau emas, gelang emas, buka lemari emas, ngarepe ya Kang Mas. Kakek sambat. Malam ini judulnya Habib Novel curhat. Atas pertanyaan umat gitu ya. Oke, ini pertanyaan udah pada masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ngomongin orang saya nggak mau. Beb, minta dituliskan doa untuk bisa disegerakan keturunan yang soleh, solihah, Habib, amin. Manja bener. Saya suruh nuliskan doa gitu ya.
Terus tinggal ngucap tuh Allahumma dzurriyyah sholihah, selesai kan ya. Ya Allah minta keturunan yang soleh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna, sampai akhir itu sudah lebih dari cukup. Kangelan beb ya sing gampang dungunin Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Kok ketane kependekan beb lho, ruwet kan gitu ya. Kayak dawa kedawan, kayak pendek kependekan ini. Aduh, menungso. Oke, baca lagi. Assalamualaikum Habib, waalaikumsalam. Syukron Bib, podo-podo. Saya sebelumnya terlalu berpikir jauh. Sering berangan-angan tentang masa depan, apakah masa depan saya baik atau buruk. Tapi ternyata apa yang saya rasakan sekarang sudah nikmat yang luar biasa. Tanpa saya sadari banyak doa saya yang qabul. Doa yang dulu-dulu pernah saya doakan. Terima kasih Bib, setelah melihat kajian Habib saya lebih sadar akan mensyukuri dan menikmati nikmat yang saya rasakan sekarang. Alhamdulillah. Ya, satu dari sekian miliar orang yang sadar. Ya, ada yang mau minta ijazah, kuliah aja belum minta ijazah. Assalamualaikum Bib, tanya bagaimana hukum ya uang dari hasil bla 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 bla. Nanti itu fikih, bukan bidang saya, fikih ruwet-ruwet, thariqah saya asyikiyah yang gampang-gampang saja. Ini pertanyaan aneh, boleh saya bacakan? Inilah umat. Assalamualaikum Habib, maaf Bib mau tanya, gimana cara supaya tidak ngantuk ketika bangun jam 3 malam? Piye coba? Ya, kalau buat baca wirid habis subuh juga ngantuk. Padahal jam 8 malam sudah tidur. Tapi kalau adzan subuh baru bangun enggak ngantuk. Ya. Jadi kalau adzan subuh enggak ngantuk. Kalau jam 3 malam bangun ngantuk. Habis subuh baca wirid ngantuk. Terus corone piye? Nomor 1, beli kopinya Habib Novel. Ya. Loh iya. Kopi ini salah satu sarana untuk ngusir ngantuk. Kalau bangun jam 3 malam ya tuku kopi, terserah kopi ini sopo gitu loh ya. Nah, karena saya jualan kopi ya saya sarankan beli kopi saya. Buat kopinya pakai doa dan zikirnya, nanti saya ajarkan pada episode berikutnya. Itu kopi yang kita buat udah saya wiriti dan kawan-kawan itu. Di antara wiridnya itu yang minum kopi ini hutangnya lunas. Asik loh ya. Asli bener itu. Itu setiap kali nakar ngaduk dongone sing ngombe kopi utangnya lunas, sing ngombe kopi utangnya lunas. Ono kuwi. Sebetulnya ini termasuk rahasia perusahaan. Sebetulnya malam ini terpaksa di-share keceplosan saya. Nah. Oke, minum kopinya, baca wiridnya, ya. Di antara wiridnya minum kopi jam 3 malam tuh baca ya qawiyu ya qawiyu ya qawiyu 116 kali. Yang maha kuat, ben gak ngantuk ya panggil Allah, Allah yang kuat kok ya, yang maha kuat tuh. Terus apa lagi, kan segala upaya jalankan, mandi, Beb adem, panasono banyu nih, kelamaan ya modal, ya nyelengi beli mesin pemanas, nawa itu mesin pemanas untuk tahajud, kan keren. Jangan niat-niat yang gak jelas. Wah awan-awan panas-panas berendam air panas gitu ya. Ya boleh-boleh saja, tapi kalau mau ya tadi itu untuk bangun tahajud, di antaranya begitu. Apalagi lari di tempat. Nah itu kadang itu bukan ngantuk kok, setan males. Oh tidur dari jam 8 kan, jam 3, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, udah 7 jam. Kalau masih ngantuk terus berarti setan males. Lawan dengan apa? Ya bangun tidur itu baca doa seperti sunnah. Kalau kita bangun tidur kemudian baca doa, kemudian kita wudhu, sholat 2 rakaat dulu, insya Allah setan ngantuknya hilang.
Kalau masih setan ngantuk udah pergi, setan malas masih berada di situ. Terus gimana? Ya olahraga, pemanasan, loncat-loncat, nari-lari gitu kan ya. Ya, gugah bojo, tangi. Masuk aku, kok seger langsung. Itu nanti langsung akan seger. Kemudian mau tidur jangan makan banyak-banyak. Mau tidur makan banyak-banyak itu ya otomatis ngantukan. Terus kalau udah terlanjur makan banyak sebelum tidur jalan-jalan. Jalan-jalan dulu, yang gak usah keluar rumah. Saya diajari Beb Novel, kalau mau tidur jalan-jalan dulu, jadi jam 11 malam keluyuran. Bukan gitu, jalan di tempat keliling gitu ya. Biar lemak-lemaknya luntur, semuanya luntur yang gak sehat tadi. Udah kurang lebih seperti itu. Ya ternyata pertanyaan-pertanyaan menyenangkan. Beb, usul kajian episode yang akan datang bisa tema tentang warisan. Kok ngebet banget ya, warisan ini apa ya? Gak paham ya. Udah, tema warisan di-download saja di YouTube, banyak yang bahas warisan hukum fikih. Ini saya bukan lagi bahas tema warisan, ini saya lagi bagi warisan ini sekarang ini. Oh ini warisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beb, apa manfaat dari sholawat A, sholawat B? Ya Allah, ya Rabbi. Saya tuh masih bingung sama orang yang nanya, apa manfaat sholawat ini, apa manfaat sholawat ini, apa manfaat sholawat ini. Apakah setelah sabda Nabi SAW, siapa bersolawat kepada 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali, kurang cukup. Mikir didik. Nah kalau sudah kamu disolawati Allah 10 kali itu jadinya apa gitu loh ya. Gak usah tanya manfaat yang lain, masa masih kurang cukup. Allah bilang, aku bersolawat kepada orang yang solawat kepadamu sekali, aku bersolawat kepadanya 10 kali, pol loh ya, pol. Cuman ya gak paham-paham kita ini, kita. Oke. Beb, di tempat saya ada musola, tapi yang rajin ke musola ini anak-anak Beb. Ya alhamdulillah, moga-moga bapaknya sadar. Ya betul kan ya, alhamdulillah. Kalau yang rajin ke musola anak-anak itu alhamdulillah. Saya justru agak sedih kalau yang ke musola ke masjid ini yang banyak bapak-bapak itu saya sedih. Kenapa? Kalau bapak-bapak itu jelas usia menjelang mati, sadar itu wajar. Nah sing nom iki ning ndi? Generasi mudanya ini kemana? Kalau anak-anak kecil mau masuk ke masjid musola itu kabar gembira itu. Kita bisa menjaga mereka dari pergaulan yang enggak benar, bisa mengkader dari sekarang. Nah ini pertanyaan bagus tapi hati-hati. Assalamualaikum Habib Novel, saya mau bertanya doa yang seperti apa yang harus kita panjatkan agar orang tua dan keluarga segera mendapatkan hidayah. Karena mereka tidak pernah sholat dan ibadah yang lainnya sedangkan saya masih takut untuk mengingatkan. Syukron Bib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi kalau ada orang di sekitar kita ini belum ibadah seperti kita, nomor 1 itu bukan bab doa dulu. Nomor 1 bab ojo sombong. Jangan sombong. Jangan mengatakan, kok bapakku begitu ya. Tapi ada sombongnya itu. Terus mandangnya dengan rendah. Mandangnya dengan menghina karena belum ibadahnya tadi. Belum menjalankan rukun Islamnya yang sholat dan lain sebagainya. Sombongnya dihilangkan 1. Nomor 2, sedih. Ya Allah, kok yang dapat nikmat ini hanya aku. Syukuri sekaligus sedih. Nah di situ baru minta sama Allah Ta'ala. Dungone apa? Dungone itu ya gitu. Ya Allah tolong nikmat ini juga agar bisa dirasakan oleh orang-orang yang dekat sama aku. Tolong ya Allah agar nikmat ini juga dirasakan kepada orang lain. Nanti kalau doa enggak ada sombongnya dengan rendah hati seperti itu, insya Allah ya akan tampak hasilnya segera. Nah yang seringkali enggak, tahu orang tuanya enggak sholat, enggak ini gitu ya. Terus tambah kemudian tunjukkan sarungan, kopiahan, baju putih, terus pakai selendang. Mana le? Neng di le? Masjid pak? Masjid pak? Gitu. Nah, sama rodok ngegas, masjid pak? Gitu.
ini ada sedikit kesombongan. Yang bagus lain, pakai baju putih, kopiah putih, sarungan, pakai selendang, parani bapak ibunya cium tangan. Pak, Bu, pamit tidak masjid riyin, pangestunipun nggih, selamat mugi-mugi kula. Masya Allah. Itu bapak ibunya mak jelas, ya Allah anakku ya. Anakku gak tau negur aku, gak tau ngopo-ngopo, njaluk donga. Aku sing gak sholat dijaluki donga, Masya Allah. Itu nanti otomatis berubah dengan sendirinya. Jadi seringkali ya kesombongan kita itu yang membuat doa-doa kita jadi tidak begitu cepat tampak hasilnya. Lanjutkan, tambah sedikit, jangan banyak-banyak tambahnya. Karena itu kopi sudah menunggu di luar untuk segera dibeli. Punten Bib, Ana dari Banten izin bertanya. Ana itu artinya saya, bukan nama seseorang loh ya, ojo ngawur awakmu. Soalnya ada yang ngebatin gitu, sopo Ana ki sopo. Ana seringkali merasa sedih, tapi tidak tahu apa sebabnya, bawaannya melo. Masya Allah. Adakah solusinya Habib? Jazakallah khairan Habib wa iyyakum. Tontok saya lanang apa wedok. Ya. Karena kan harus tahu ini kasusnya masalah melo. Jadi begini, ini ibu-ibu yang nanya, namanya ada soalnya di nomornya itu ada namanya. Saya harus menjawab sesuai dengan kondisi yang bertanya. Kalau perempuan kok sering sedih gak ada sebabnya, maka saya harus memberitahukan kepada perempuan bahwasanya perempuan itu memang tingkat sensitivitasnya itu lebih tinggi daripada laki-laki. Sensi itu, jadi kadang suka melo itu hati. Nah coba dicek, itu pas tanggal dekat menstruasi, kemudian pas menstruasi, atau setelah menstruasi. Kalau emang di masa itu wajar, ya itu wajar, cek itu dulu. Kalau laki-laki saya nggak akan jelaskan begini, lanang kan masuk awakmu mens, nggak mungkin tuh ya. Nah ini para perempuan, cek dulu, oh perhatikan, catat setiap saya sedih itu pas iya tanggal ini mah deket mens. Jadi begitu deket melo, jangan mikir macam-macam. Gawan bayi. Kan itu apa namanya, seperti orang mengandung tuh kalau mens itu kan ya. Begitu jebol tuh lego itu, ibu-ibu itu ya. Sudah lego. Nah tapi kalau ternyata enggak di waktu itu pra atau pasca atau saat, di waktu yang lain, ada memang yang namanya alham, sumpek. Sumpek itu kadang datang tanpa sebab yang kita ketahui. Tetapi disebabkan dosa-dosa yang kita enggak sadari. Dosa-dosa kita enggak sadari. Lah caranya gimana ngilangkannya? Ya istighfar. Istighfar yang banyak karena kaitannya dengan dosa. Kemudian yang ketiga, bukan bab sumpek. Tapi orangnya baik. Orangnya baik jadi melo. Kenapa? Karena hatinya melembut. Hati itu kalau melembut, bawaannya pengen nangis. Tapi ada orang yang gak pengen nangis, ditangis-tangis no. Kalau hati yang melembut itu bawaannya jadi pengen nangis. Ya ada, itu bagus. Ya biasakan, nanti lama-lama normal. Yang keempat, ya mens enggak, kemudian sumpek tidak, ya hatinya melembut juga tidak. Kok melo, kenapa? Was-was. Jadi ada orang yang was-was mati. Jadi begitu kelingan teringat bojonya, iling mati nangis. Kehilangan anaknya ingat mati nangis. Itu ada was. Setiap orang beda-beda kasusnya. Maka kita tidak bisa menjawab dengan kepastian karena ini nggak bisa. Silahkan dicek dari apa yang saya sebutkan tadi, kira-kira yang paling mirip yang mana. Insya Allah itu jadi jawaban, amin. Satu lagi, Beb, gimana cara yang baik mengingatkan orang tua ketika orang tua ngomongin orang lain. Orang tua ghibah, ya asik ini. Ini ibu-ibu makanya hati-hati kalau ghibah jangan ngajak anaknya. Anaknya diajak main ke rumah temennya, ayo ke rumahnya teman mama, ya duduk di situ. Terus dengarkan mamanya lagi gunjing bapaknya, Masya Allah.
suamiku itu begini, begini. Anaknya ngrungokno. Wadah itu begitu. Ya enggak Bu? Ada enggak Bu? Loh ngaku toh, aku seneng. Ngaku. Atau gunjing orang lain, yang gunjing orang lain. Anak kalau mengalami seperti itu caranya gimana ngingatkan? Cara yang terbaik jangan diingatkan dulu. Terus gimana? Karena kalau kamu ingatkan kemudian membuat orang tuamu murka kepada kamu, murkanya itu lebih bahaya daripada engkau mengingatkan dia. Ingkari dalam hati, ya Allah aku gak suka orang tuaku seperti ini, tolong ya Allah ampuni orang tuaku, dongakno. Ampuni orang tuaku. Kemudian kamu izin, Bu, Pak, ke toilet dulu. Nanti lama-lama bapak ibunya paham. Ngerasani toilet. Ngerasani toilet. Akhirnya paham. Oh anak saya tidak suka saya ngomong seperti itu. Toilet dulu. Atau pura-pura ada telepon masuk. Bu sebentar. Halo ya, halo ya. Pokoknya pakai segala macam cara untuk menyingkir. Untuk menyingkir. Setelah itu cara nasihatinya jangan ngomong. Pak, Bu, ngerasani haram, nerokok loh Pak, Masya Allah. Ngungkuli zina, ngungkuli Pak. Itu gak tambah sadar, tambah ngamuk tuh orang tuanya. Tambah ngamuk. Jangan begitu. Di antara nasihat itu doa. Di antara nasihat itu doa. Doa akan nanti berubah. Karena saya yakin setiap muslim udah paham kok, gunjing itu dosa. Hanya saja kan lupa toh, lupa lalai. Terakhir, kok gak rampung-rampung ya? Dia tadi terakhir terus. Mas Habib, saya pagi pesan kopi 2. Ya sudah, masuk gini. Masuk Habib, saya dapat rezeki berlipat. Ini perlu nih, iya. Nah, ini boleh dibaca ini, ya. Insya Allah, bagus. Boleh saya baca? Ini termasuk promosi dari langit ini. Testimoni kopi belum datang, rezeki sudah datang. Mas Habib, saya pagi pesan kopi 2 dengan harga 160.000 sudah termasuk ongkos kirim ke Sidoarjo. Artinya harga kopinya itu kan kurang lebih 250 gram, harganya 70.000. Kalau dia beli 2 berarti 140.000, ongkos kirimnya 20.000. Dan Masya Allah Bib, itu pagi pesan kopi, siangnya saya dapat rezeki berlipat Bib. Dapat 1.600.000, barakallah Bib, Masya Allah. Ya pesen kopi meneh. Masya Allah. Dah, barakallah Habib, Allah barik fina fikum insya Allah. Alhamdulillah, ini testimoni langit ini. Tidak direkayasa, langit yang merekayasa. Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bib mau tanya, gimana sikap istri ketika berkata jujur tapi suami tidak percaya? Jazakallah khairan Bib. Ya kamu mungkin sering dusta. Ya mungkin istrinya sering dusta, nggak dipercaya sama suami. Ya bisa jadi itu. Jangan salahkan suaminya dulu loh, kenapa nggak percaya gitu. Kalau saya begini, saya tadi nasihatin Mas Suroto, tak nasihatin. Sur ini ilmu, catat saya bilang gitu. Ya Bib. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, itu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu itu berbuat baik kepada siapapun, kamu tuh enggak berbuat baik kepada orang lain. Sebetulnya kamu lagi berbuat baik kepada dirimu sendiri. Karena kalau kamu senyum sama orang, ya yang dapat pahala kamu. Kamu sedekah, yang dapat pahala ya kamu. Kamu nolong orang, yang dapat pahala ya kamu. Jadi jangan pernah kamu melihat kalau berbuat baik, kamu lagi memberi sesuatu pada seseorang kebaikan. Kamu lagi memberi kebaikan pada dirimu sendiri. Ini konsep dasar berbuat baik. Jelas ya? Nah, setelah begitu, kamu tidak akan pernah menuntut siapapun untuk melakukan kebaikan sama dengan yang kamu lakukan. Contoh, kalau kamu punya istri atau suami, istri punya suami. Ini memberi kebaikan pada pasangannya. Saya begini, tapi kok dia kok begitu ya, dia kok begitu. Ini salah. Kenapa? Karena menuntut kebaikan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya. Padahal kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi jangan pernah berubah sikapmu kepada siapapun yang kamu lakukan kebaikan kepadanya. Karena kamu gak pernah minta kebaikan darinya, kamu minta kebaikan dari yang maha baik. Jadi kalau saya senyum dibalasnya cemberut gak masalah. Karena saya melihat Allah lagi tersenyum sama saya. Kalau saya memberikan sesuatu, kemudian kok dibalasnya di belakang itu dicaci, dimaki, diumpat, digunjing dan lain sebagainya, gak masalah. Saya gak akan berhenti memberikan kebaikan. Kenapa? Karena begitu saya memberikan kebaikan, yang terima bukan tangannya. Yang terima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hidup tuh begitu enak. Makanya begitu ibu berkata jujur, jangan berharap suamimu mengiyakan, mau diiyakan, mau didustakan. Kamu jujur bukan kepada suamimu, jujur pada Allah Tuhanmu. Selesai. Enak ya? Enak, teori, praktek ngeluh. Teori itu enak, praktek susah ya Beb ya prakteknya. Ya, karena tidak minta tolong sama Allah jadinya susah. Assalamualaikum Habib, mau tanya, oh kok yang korek ini lagi ya? Yang tadi itu, ini kan sudah saya tutup, saya puter-puter padahal ada ribuan ini WA. Tapi yang keluar yang tadi, yang jujur sama suami tadi loh. Ya ganti yang lain. Ding. Assalamualaikum Bib, semalam itu tasbih digital saya hilang. Tapi pagi-pagi tahu-tahu nongol sendiri. Itu diumputi jin atau setan? Saya cari enggak ketemu pagi-pagi jam 5:30 nongol sendiri. Mau jawabannya Beb? Ya. Jangan pernah menyalahkan jin ataupun setan. Duit hilang ketemu dewe, ono jin, ono setan. Jangan pernah berpikir seperti itu. Udah, jangan dibawa pikirannya kemana-mana. Ketemu alhamdulillah selesai. Paham ya? Jadi kalau barang hilang ketemu alhamdulillah. Jangan suudzon. Wah itu setan ini mesti didelikno Mbah Dayang. Masya Allah. Jangan, ini kenapa sih kalau mikirnya gitu kenapa? Mbok mikir alhamdulillah, ya ketemu. Mungkin tadi saya lihatnya kurang bener. Jam 6 pagi nyarinya kok ya, jam 6 pagi. Mungkin belum minum kopinya Habib Novel. Masih ngantuk itu ya, masih ngantuk. Loadingnya belum komplit. Nah, jangan salahkan orang lain. Yang penting udah ketemu alhamdulillah, selesai. Saya enggak mau teman-teman saya membiasakan begitu. Ki ono jin, ono tuyul, ono setan, ono demit. Walaupun semua itu ada, coba pikir ngono. Nah, Beb, bagaimana sikap kita kalau orang tua kita memfitnah kita? Ya, fitnahnya gimana dulu? Saya tidak bisa jawab itu. Harus tahu jenis fitnahnya. Wah, ini asik nih. Saya cocok yang begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar usaha tahu goreng yang baru 1 bulan saya rintis bisa barokah? Wah, usaha tahu goreng biar bisa berkah baru 1 bulan. Sebentar, saya mau nanya ini. Yang dimaksud biar bisa berkah atau biar laris? Nah, ini gak cetok pertanyaannya. Dalam kata biar berkah ini terdapat modus atau murni biar berkah? Saya enggak tahu kan ya. Kalau berkah itu enggak ada urusannya laku, enggak laku loh. Kadang jualan 1 bulan rugi, tapi berkah. Kok bisa tuh rugi berkah? Loh berkah itu kelihatannya kan pelan-pelan. Selama kamu jalan kerjanya itu benar, modalmu halal, kamu juali juga tidak nipu orang ya. Kerjaanmu tidak menyebabkan kamu itu meninggalkan kewajiban. Kalau semuanya udah benar, wujudnya rugi atau untung, itu barokah. Kok bisa berkah Beb? Iya, walaupun rugi ada berkah di situ. Karena berkah al-barokah barokah itu sifatnya tumbuh. Bukan jeleng, bukan gitu, tumbuh. Tiba-tiba nanti anaknya jadi orang soleh. Anaknya tiba-tiba jadi anak yang luar biasa taatnya sama orang tua. Tiba-tiba istrinya yang tadinya begini jadi istri yang taat. Suaminya yang tadinya kasar jadi sayang. Itu bagian dari barokah. Barokah itu enggak mesti di tahunya. Kadang wujudnya jadi anak, wujudnya jadi keluarga, teman, tetangga, sahabat, sekitar. Berubah semuanya. Gara-gara tahu rugi. Tapi insya Allah tahu jenengan enggak rugi. Tak dongakno berkah dan berlimpah. Makanya kalau dongo ki sing lengkap. Ya Rabb beri saya rezeki yang barokah. Tambah ono.
Berkah, tapi kamu kan sok protes. Berkah sih berkah Bib, tapi kok yo mepet gitu ya. Doanya yang lengkap. Ya Allah beri saya rezeki yang berkah, yang berlimpah ruah, yang datang dari segala arah, tanpa susah payah. Tidak ada siksa dunia maupun akhirah, bawa saya ke jannah. Selesai, enak tuh. Doa gitu bisa kok. Tak dongone nanggung, ya Allah beri saya rezeki yang barokah. Tidak banyak enggak apa-apa, mumet dong. Jaluk sing akeh. Ini sekarang betul-betul terakhir. Walaupun Anda sudah tidak percaya dengan saya ya. Seperti mungkin tadi suami yang enggak percaya omongan istrinya tadi. Pertanyaannya rada aneh iki. Tapi ya enggak apa-apa Mas, bagus pertanyaanmu, tapi aneh ini. Assalamualaikum Beb. Izin bertanya, boleh enggak kita berdoa ke Allah minta agar kita konsisten ibadah dan dekat dengan Allah? Terus dungane kon donga apa gak ngene iki? Wong di salat itu kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu suruh minta tolong biar bisa ibadah, biar konsisten istiqomah. Ini maksudnya saya suruh ngajari loh, Beb, ajari orang-orang itu. Biar kalau doa tuh ya minta ibadah konsisten gitu, ojo duit gitu ya. Makasih Mas masukannya. Sangat boleh, itulah inti doa. Beb, bagaimana hukumnya? Ini lucu nih. Beb, bagaimana hukumnya sholat berjamaah dengan imam yang was-was waktu takbir lama sekali? Jadi gini, Allah, gak situ. Allah, gak situ. Allah, ini makmumnya kira-kira enaknya gimana? Pilihannya ada dua. Satu, ya sabar enteni. Ya, selama dia itu was-wasnya tidak melanggar rukun-rukun ya, tetap aturannya sholat enggak dilanggar, tidak membatalkan sholat, tunggu dan berjamaah bersamanya. Tapi kalau kamu merasa dia kelamaan, ya cari masjid yang lain. Tapi imamnya jangan mbok rasani, saya pindah dari masjid yang sana. Kenapa? Imamnya orang genah, ngawur kamu. Enggak boleh seperti itu. Mungkin bukan was-was. Lu ada itu orang-orang soleh itu kalau takbir belum ketemu Ka'bah enggak takbir. Allah. Urung ketokan Ka'bah gak takbir dia mandek sih. Lawakmu kan seketok gak ketok kan Allah Akbar gitu kan. Sekedang bubar gitu ya. Ada orang-orang soleh, kita nggak tahu mungkin kita husnudzon, siapa tahu imamnya ini termasuk bukan was-was, tapi memang dia betul-betul khusyuk ya Allah, kok gak ketok-ketokan, ini makmum guri penghalang gitu ya. Begitu makmumnya pergi, Allahu Akbar ketokan gak baik gitu ya. Mungkin penghalangnya kita itu yang mengatakan imamnya was-was itu. Jadi jangan suudzon sama imamnya. Kalau kamu nggak mampu nggak tahan kelamaan, dia cari imam yang lain. Tapi jangan prasangka buruk sama orang lain. Terakhir. Masya Allah, ya Rabbi. Masa yang dibuka yang atas-atas, coba yang bawah. Ini enggak nanya, I love you babe, Masya Allah. Tak tontok jenengi ya lanang mau wedok ya. Ahmad. Ahmad, makanya jangan suudzon. I love you more than you love me. Insya Allah fillah, ahabakallah. Semoga Allah mencintaimu. Adik Ali Abdul Qadir. Boleh. Yang di sini Ahmad Anis. Ini Ali Abdul Qadir. Kalau gini saya seperti merasa singa di AP 2 macan. Wah. Cuman kroso. Ternyata masih kucing. Masih kecil kok ya. Insya Allah. Kalau dia amin gara-gara pengen punya kucing saya larang. Di majelis nanti kucingnya di mana-mana kan ngaturnya repot. Yang ngaturnya kesiang kucing di kandang. Nanti kalau di kandang juga enggak mau. Lah nanti kalau keluar jalan-jalan gitu lagi. Inilah perjuangan seorang anak. Betul kan? Ya. Gitu. Oh iya. Silahkan terus berjuang, Nak. Ini sudah sudah hampir sebulan terus merayu bapaknya. Begitulah perjuangan saudara-saudara. Nah, ini Assalamualaikum Bib, mugi Habib sehat selalu. Amin, wa antum kadzalik. Mau tanya Bib, tetangga saya itu loh,
nggak mau nyapa. Dikarenakan ada konflik sama saya, tapi saya sudah minta maaf tapi masih tetap. Nah itu gimana Bib hukumnya dan caranya? Syukron Bib. Ini maksudnya kamu mau menjelekkan tetanggamu atau kamu tanya hukumnya kamu tidak disapa ini diam sama dia gimana itu. Maka daripada saya mikir yang macam-macam ya, saya nanti salah mikir, lebih baik saya ajari yang terbaik aja. Kalau kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. Jangan minta dibalas. Aku menyapa, kenapa dia tidak menyapa? Aku mengucapkan salam, kenapa dia diam saja? Ngono wedok tenan. Ya, biasanya perasaan wanita seperti itu, wanita yang belum kena iman dan takwa, kena iman dan takwa lain ya Bu ya. Beda, pria kalah, bener. Iya, karena perempuan itu walaupun sama-sama bisa mengangkat beban, tapi perempuan bisa hamil, laki-laki nggak bisa hamil. Gitu, berarti perempuan lebih hebat. Pokoknya assalamualaikum, ya ketemu kalau laki sama laki jak salaman, perempuan sama perempuan jak salaman, melengos ya nggak apa-apa. Oyak sebelah, assalamualaikum. Ya. Maksudnya hatimu jadi lautan gitu loh. Lautan itu dilempari apapun tetap nggak najis, betul ya? Nggak najis. Tetangga samping rumah itu kalau ada konflik dengan tetangga, terus kita juga menjaga jarak dan sebagainya, urip gak enak. Kalau tetanggamu memilih hidupnya tidak enak, jadilah hidupmu yang enak. Kalau tetanggamu pilih buang muka, kamu pilih mengejar muka. Kan enak ada ya, mesti ketemu. Lama-lama kan sebel tetangga nih, percuma lagi, aku melengos jadi dioyak. Ini dioyak, ya wis lah, nggak selesai. Lama-lama kan seperti itu, teruslah berjuang. Super terakhir. Dan ini terakhir betul. Amin. Pertanyaannya buat saya ketawa. Insyaallah. Assalamualaikum Habib. Kasih nasihat untuk seorang wanita yang menanti jodoh. Hehehe. Ustadz, nasihatin. Wanita menanti jodoh kan, Ustadz Is juga menanti jodoh, nasihatin. Nasihat untuk wanita yang menanti jodoh. Jawaban Habib Novel Al-Mulaqab bin Novel bin Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman bin Husain Al-Idrus. 1. Jangan pernah menanti jodoh. Jodoh bukan untuk dinanti tapi untuk dihampiri. Dan segera dinikahi. Tapi kan saya perempuan, pakai cara. Sayyidah Khadijah itu lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW seneng, betul ya? Enggak ngenteni kapan Rasul ngelamar aku, enggak, langsung beliau berupaya. Gimana caranya aku dapatkan Nabi Muhammad SAW? Oh iya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu punya putri, pengen dapat jodoh yang soleh. Sahabat satu-satu dilamar. Anakku tolong dinikah, anakku tolong dinikah. Lah kamu nanti tinggal pasang iklan. Ya pasang iklan itu jangan di WhatsApp, jangan di Facebook, bukan gitu maksudnya ya. Datang kepada, minta tolong sama kalau punya orang tua ya orang tua. Kalau orang tua sudah nggak ada minta tolong sama keluarga. Tolong sampaikan ke orang-orang, saya siap dinikah. Yang penting ketemu pria bukan wanita. Nomor 1, soleh. Yang penting dia sholat rajin, hatinya baik. Yang paling penting lagi, tidak usah dibahas di pengajian. Ya, itu nanti kalau ada yang cocok silakan bicara 4 mata dengan saya. Misalnya begitu orangnya ya, dikejar, jangan nunggu. Nunggu. Saya belajar syariat, saya pelajari wanita zaman dulu itu mengejar tapi dengan malu. Mengejar dengan malu itu bagaimana? Ya tadi minta tolong orang lain, entah ayahnya, entah kerabatnya, entah temannya, begitu umurnya sudah memang usia menikah, ya enggak nunggu jodoh. Lah kalau wanita aja saya suruh mengejar dengan cara syar'i, lah masa yang laki-laki sambat, Beb kok jodohnya kok enggak ada, saya bilang, Beb kok susah cari jodoh, ya ora susah toh Mas, aku ki bingung mbek wong sing ngomong golek jodoh susah, aku ki nolak wong ki lho susah. Paham enggak? Karena
Begitu banyak perempuan di Indonesia ini, perempuan banyak. Lah kalau kamu laki-laki milih satu aja kok kangelen, kan berarti kamunya yang susah. Kamunya yang susah. Syariat hakikat hanya Allah nanti yang menentukan. Tapi syariatnya ya kamu ya sadar diri, jalu wajah ya pas-pasan kok berharap bidadari turun dari kayangan. Bisa. Tapi ya obah, betul kan ya? Mulai ngelamar sana, kan untung lah dapat nanti. Insya Allah, berani minta. Beb kalau ditolak enggak apa-apa, sakit Beb, ya rasakno. Oh laki-laki kok takut ditolak, wah aneh men gitu ya. Ditolak, sakit ya enggak apa-apa, dirasakan, nanti lama-lama kan kebal. Sudah sering sakit, betul kan ya? Urip kok digawe angel, sakitnya di sini, ya memang sakit itu bisa di sini, ya kan macam-macam. Kalau sakitmu di sini nanti lama-lama akan kebal. Tapi kan saya malu, lama-lama kamu gak punya malu. Tenang. Tapi itu halal, itu jalan yang benar, syariat. Jadi bukan kemudian ngelamun, sirah jeduk nawatu, jeduk kapan untuk jodoh, jeduk kapan untuk jodoh. Jangan begitu ya. Makasih, alhamdulillah sudah jam 10. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini barokah dan manfaat. Ya, tolong saya diambilkan produk kopinya satu dulu. Satu saset itu Pak sini. Ambilkan Ali Abdul Qadir. Mas Novel, biar nanti ditolong orang soleh di alam kubur gimana caranya? Wah, ajib pertanyaannya. Ini saya bahagia, ada yang WA saya nulis Mas Novel. Sorry bro, Mas loh, Mas Novel. Mau tak tutup lanang apa wedok iki? Biasanya laki-laki. Ya, caranya agar ditolong orang soleh di alam kubur, yaitu di alam dunia kamu tolong orang soleh, selesai. Kalau di alam dunia kamu tolong orang soleh, nanti di alam kubur kamu akan ditolong orang soleh. Nolong orang soleh di alam dunia caranya gimana? Doakan orang-orang soleh. Makanya kalau habis doa itu ya bagian doa, wong kita tiap sholat aja minta kan, Suratul ladzina an'amta alaihim, itu kan bagian doa minta dikelompokkan bersama orang-orang soleh. Minta sama Allah Ta'ala, ya Allah ampuni seluruh umat Nabi Muhammad SAW, doakan. Kalau lihat ada orang-orang yang kamu pandang baik menurut hatimu, dongakno, ya Allah doakan. Yang punya harta bantu dengan hartanya, punya tenaga bantu dengan tenaganya, paling sedikit dongakno. Nah ini ndak, dongakno ndak yang ada ngerasani wong soleh. Repot itu, kita jangan ikut-ikut ya. Saya enggak akan suka dengan diri saya dan siapapun yang bukannya membantu orang soleh tapi ngerasani wong soleh. Wong soleh duwe salah ki biasa. Orang soleh itu kalau punya salah cepat jadi soleh. Nah kalau orang salah punya salah kuadrat. Salah kuadrat. Maka kita yang banyak salah ini kalau ketemu orang soleh doakan. Biar orang solehnya semakin bagus. Terima kasih. Ini kopi Avia. Ya, kopi ini beratnya plus minus 250 gram. Saya timbangnya lebih. Cuman saya udah beli berapa timbangan digital itu saya coba ngecek. Ada khilaf perbedaan pendapat antara timbangan yang satu dengan timbangan yang lain. Jadi timbangan yang mahal sama yang sedang sama yang murah itu ya bisa beda. Timbangan yang murah mereknya sama, mahal mereknya sama, dua timbangan yang berbeda dengan merek yang sama itu beratnya juga bisa beda. Makanya saya kasih kurang lebih, tapi insya Allah lebih, enggak kurang. Hati-hati satu es kurang lebih. Ini harganya 70.250 gram. Insya Allah ya, saya ini bukan orang yang suka lebay. Jenengan rasakan, enggak suka, enggak usah beli lagi. Nah, Beb, tapi kan ya modalnya 70.000, ya urunan sak kampung ngono ya. Ngincipi sak sidik gitu kan ya. Oh enak ya. Nanti beli lagi. Kalau jenengan jadi pelanggan kopi ini, otomatis ya jenengan sudah membantu majelis ini. Otomatis karena saya itu kalau punya duit ya untuk ini, buat apa lagi? Ya buat apa lagi? Ya untuk ini, untuk kegiatan cari ilmu, ngajar, nyenengno orang ya banyak hal yang bisa dilakukan dengan apa yang dikasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi double untungnya, kopinya dapat,
ya manfaatnya juga nggak hilang. Manfaatnya uang yang jenengan belikan kopi ini, begitu sampai ke tempatnya Pak Novel, manfaatnya nggak akan hilang. Alhamdulillah, dulu waktu pakai nampan itu kalau Jumat masak nasi itu paling sekitar 40-50 kilo. Kalau pakai nampan, barokah. Orangnya 1.000-1.500 ya paling segitu. Ini ketika Covid ini alhamdulillah karena nggak pakai nampan ya, pakainya bungkusan, namanya bungkus barokah. Itu setiap Jumat paling sedikit 100 kilo. Paling sedikit 100 kilo. Nah teman-teman saya itu mulai bungkusi dari mulai maghrib teman-teman saya. Jenengan tinggal pegang, tinggal bawa pulang, tinggal makan. Dikasih Allah rezeki yang begitu nikmat. Ini kan walaupun rasanya enggak seberapa, tapi hasil perjuangan banyak orang. Yang saya maksud begini loh, banyak orang yang ditundukkan sama Allah Ta'ala untuk melayani dirimu. Jangan lihat bentuknya itu, tapi lihat bagaimana Allah melayani kamu gitu. Bagaimana Allah melayani kamu. Itu baru satu contoh. Dan dalam hidup ini banyak di sekitar kita orang ditundukkan sama Allah untuk melayani kita. Nah kalau kita enggak syukur sama Allah kan ngerinya luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan ini semakin berkah, semakin manfaat. Jangan lupa yang berminat kopi, stoknya tinggal sedikit di luar sana. Karena online-nya sudah hari ini baru terjual tadi sekitar 216 bungkus. Ya, baru 216. Saya mulai jual hari ini baru terjual 216 bungkus. Harapan saya itu nantinya setiap hari 1.000 bungkus tuh nantinya. Oh iya, minimal itu. Kalau punya semangat tuh yang gede, jangan kecil-kecil, besar gitu. Biar kita bisa ngasih manfaat lebih banyak. Siap kawan-kawan? Siap opo? Tidak jelas. Siap apa? Jumat depan insya Allah saya akan kasih ijazah wirid minum kopi. Mau? Beli kopi enggak beli kopi dapat ijazahnya. Mau enggak? Kok kurang semangat ngapa ini? Jadi begitu kita baca wiridnya itu, minum kopi kita mirip minum kopinya wali. Kan ajib betul ya? Bukan mirip minum kopinya yang lain. Saya sama-sama ngopi, tapi saya mirip wali, kan beda. Nanti kita minumnya itu ada sesuatu gitu, ada sesuatu. Insya Allah begitu Jumatnya akan datang. Kira-kira cukup diajarkan atau perlu sekalian dikasih lembaran doanya? Katanya menurut kesepakatan internasional itu ada paperless. Jadi semakin sedikit menggunakan kertas. Insya Allah kita akan bagi secara digital. Kan zamannya zaman digital sekarang ya. Tidak ada ibu-ibu nggak paham HP, nggak ada sekarang. Nggak paham ya. Kalau nggak punya banyak. Kalau nggak paham, insya Allah jarang. Wong di desa-desa tuh sampai ada yang jalan berapa kilo hanya untuk daring itu kan ya. Naik bantu cucunya naik ke atas pohon, artinya paham. Insya Allah kita akan share secara digital. Jumatnya akan datang. Kenapa Jumat akan datang, Beb? Iya. Mau saya rapikan dulu serapi mungkin, karena banyak itu. Saya mau pilihkan buat jenengan yang gampang diamalkan dan punya sanad yang kuat kepada orang-orang soleh. Insya Allah demikian, mari kita baca Fatihah untuk semua yang sedang sakit. Walaupun namanya tidak saya sebutkan lagi karena udah ditulis ya. Yang sudah ditulis ini yang sedang sakit siapapun, semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua yang sedang menghadapi masalah semoga bisa melihat jalan keluar yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya menjadi tenang dan semoga semuanya mendapat rezeki yang berlimpah, datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang barokah, rezeki yang menyelamatkan dunia hingga akhirat, rezeki yang mendatangkan kebahagiaan, menjauhkan kesusahan, rezeki yang bisa membuat Allah Ta'ala ridha selama-lamanya. Dan semoga semuanya diberi umur yang panjang, fi ta'atillah, sehat wal afiyah, fi ridha wal inayah, wa taufiq wal hidayah. Dan semoga semuanya kelak meninggal dengan husnil khatimah ala hadhiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب إداد الطش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasinya tolong dibagi. Saya minta satu Al-Fatihah untuk beberapa teman atau ulama yang wafat di pekan ini. Yang pertama untuk Habib Ahmad bin Umar bin Gudban Wonosobo, yang kedua untuk Habib Syauqi bin Syekhon Al-Qadri. Habib Ahmad bin Gudban adalah seorang yang cinta Maulid Simtuduror. Setiap malam Jumat Legi sejak zamannya Habib Anis itu enggak pernah meninggalkan kalau malam Jumat Legi dari Wonosobo ke Masjid Riyad nyupir sendiri ya. Bahkan saat kena sakit beliau pun masih. Habib Ahmad Gudban itu yang saya dengar sebelum meninggal ngumpulkan anaknya, istrinya, ngajak baca rotib, habis duhur atau habis asar begitu, selesai rotib minta maaf pada keluarganya, terus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan keras. Setelah itu beliau tidak bergerak lagi, dikira oleh anaknya pingsan, ternyata meninggal dunia. Masya Allah. Ya, saya sering dulu berinteraksi dengan beliau rahimahullah. Kemudian Habib Ahmad Syauqi, Habib Syauqi bin Syekhon Al-Qadri, ayah Habib Nabil Qadri ya. Habib Syauqi bin Syekhon Al-Qadri itu dalam perjalanan ziarah wali, ziarah habaib dari Jakarta sampai ke Malang, ke Gresik. Tujuannya diantaranya ke Solo dan akan istirahat di Majlis Ar-Raudhah ini beserta rombongan. Tetapi hari ketika mau ke Majlis Ar-Raudhah sakit di perjalanan dari Gresik ke Malang sakit. Dirawat di Malang, kemudian dilanjutkan di Unair atau di Surabaya atau di Malang ya, di Rumah Sakit Malang, meninggal dunia dan hari Kamis dibawa ke Jakarta. Artinya meninggalnya itu dalam perjalanan dakwah memimpin orang-orang untuk menziarahi para wali. Ini orang-orang yang secara zahir orang-orang soleh. Mari kita doakan agar beliau berdua dan semua keluarga kita yang telah meninggal dunia, terkhusus untuk Al-Habib Ahmad bin Umar Gudban, Al-Habib Syauqi bin Syekhon Al-Qadri. Semoga Allah Ta'ala menerima semua amal solehnya, melipat gandakan pahalanya dan menjadikan tempatnya di alam barzakh sana bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin, diampuni kesalahan dan dosanya, dan semoga kita yang masih hidup mendapatkan keberkahannya
dan kita menjadi penerus-penerus di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberi kelak setelah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, meninggal dengan husnul khatimah. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.